Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Kiki Melati dengan NPM 2021145000329 dari kelas R4D, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan dalam ekonomi makro. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan fiskal. Baik, yang pertama ada kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah mengenai pajak dan pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah. Salah satu gagasan utama Keynes adalah bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan tingkat output dan tingkat pengangguran. Secara spesifik, Keynes percaya bahwa pemerintah seharusnya memotong pajak atau meningkatkan belanja yang disebut kebijakan fiskal ekspansif untuk mengeluarkan ekonomi dari keterpurukan. Kebijakan fiskal secara umum dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada kebijakan mengenai pembelian pemerintah atas barang dari jasa. Yang kedua ada kebijakan mengenai pajak, dan yang terakhir ada kebijakan mengenai pembayaran transfer atau seperti kompensasi pengangguran, tunjangan jaminan sosial, pembayaran kesejahteraan, dan tunjangan veteran pada rumah tangga. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki 2 instrumen utama, yaitu belanja dan pendapatan negara. Dalam hal ini adalah pajak. Pemikiran tentang fiskal pertama kali dikemukakan oleh ahli ekonomi asal Inggris yang bernama John Maynard Keynes pada tahun 1800-an. Beliau meyakini bahwa pemerintah berperan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara, terutama dalam hal ekspansi dan kontraksi pada siklus bisnis. Kemudian ada macam-macam kebijakan fiskal. Dalam perkembangan kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada pembiayaan fungsional atau functional finance. Tokoh dari kebijakan fiskal ini adalah A.P. Lehner. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah dengan melihat akibat-akibat terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Di lain pihak, pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, sehingga pada saat ada pengangguran pajak sama sekali tidak diperlukan. Yang kedua, ada pengelolaan anggaran. Pendekatan ini lebih banyak disukai daripada pendekatan pembelanjaan fungsional. Mengapa demikian? Karena pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman dimaksudkan untuk pencapaian kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Dalam pendekatan ini, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Kemudian ada stabilisasi anggaran. Otomatis pada akhir tahun 1940-an, kepercayaan lebih banyak diberikan kepada mekanisme otomatis dari politik fiskal. Penyesuaian secara otomatis dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi sedemikian rupa sehingga membawa pada perekonomian menjadi stabil tanpa campur tangan pemerintah yang disengaja. Dengan stabilisasi otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak yang akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Yang terakhir ada anggaran belanja seimbang, suatu modifikasi dari atas. Anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau manage budget adalah pelajaran secara seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Kegagalan dalam mempertimbangkan keseimbangan anggaran dalam jangka panjang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada slide ini terdapat instrumen kebijakan fiskal. Untuk mencapai tujuannya, kebijakan fiskal dilakukan menggunakan berbagai instrumen. Yang pertama ada perpajakan.
Instrumen pajak pada kebijakan fiskal ini bisa dikatakan paling kuat keberadaannya di tangan otoritas publik. Hal tersebut karena pajak mampu memengaruhi ekonomi suatu negara secara makro, misalnya saja perubahan perilaku konsumsi masyarakat, daya beli hingga investasi. Alasan kedua sangat jelas bahwa pajak merupakan pemasukan utama dari sebuah negara. Instrumen yang kedua ada pengeluaran. Pengeluaran pemerintah sangat erat kaitannya dengan upaya pembangunan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur atau pembangunan sumber daya manusia. Pengeluaran negara ini nantinya akan berpengaruh langsung terhadap tumbuhan ekonomi. Misalnya, pembangunan lalu lintas transportasi darat, fasilitas kesehatan atau pendidikan. Yang ketiga ada utang publik. Upaya pemerintah untuk meminjam kepada Bank Dunia atau pinjaman publik dengan cara mengeluarkan surat utang dan obligasi. Hal itu muncul dari anggaran bahwa masukan pemerintah tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran. Yang terakhir ada anggaran, segala rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk menjalankan program pertumbuhan ekonomi, terutama program-program jangka panjang. Kemudian ada jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif ini dirancang dengan tujuan untuk merangsang ekonomi. Kebijakan ini juga paling sering memanfaatkan selama waktu resesi, pada saat pengangguran mencapai angka yang tinggi atau pada saat periode siklus bisnis sedang rendah. Kebijakan ekspansif ini juga harus mengharuskan pemerintah supaya membelanjakan lebih banyak uang. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif, digunakan guna memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, yaitu contohnya pada saat inflasi bertumbuh pesat. Hal ini tentunya merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan fiskal kontraktif ini akan meningkatkan pajak serta memotong pengeluaran. Lalu ada tujuan kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal ini juga melibatkan penggunaan pendapatan pemerintah dan pengeluaran untuk memengaruhi aktivitas ekonomi negara. Berikut terdapat beberapa tujuan utama dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada mencapai stabilisasi makroekonomi. Salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah mencapai stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ini melibatkan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, mengendalikan tingkat pengangguran, dan menjaga stabilitas harga. Yang kedua ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah dapat menggunakan anggaran publik untuk mendukung investasi dalam infrastruktur, pendidikan, penelitian, dan pengembangan, serta sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada menjaga keberlanjutan keuangan negara. Salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah menjaga keberlanjutan keuangan negara. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengeluaran negara sejalan dengan pendapatan yang tersedia untuk mencegah terjadinya defisit anggaran yang tidak terkendali atau krisis keuangan. Kebijakan fiskal yang bijaksana harus mempertimbangkan pengeluaran yang efisien dan keberlanjutan jangka panjang dalam mengatur anggaran pemerintah. Tujuan yang keempat ada distribusi pendapatan yang adil. Kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan redistribusi pendapatan dan keadilan sosial. Pemerintah dapat menggunakan sistem pajak yang adil dan progresif, di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi membayar pajak lebih tinggi dan menggunakan pendapatan tersebut untuk menyediakan layanan publik dan jaminan sosial kepada kelompok yang membutuhkan. Dan yang kelima ada efisiensi pengeluaran publik. Kebijakan fiskal juga mencakup pengelolaan dan pengawasan pengeluaran publik agar efisien dan efektif. Lalu ada kebijakan fiskal melibatkan pengelolaan jumlah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam aspek penerimaan, yang pertama ada kebijakan pajak. Pemerintah mengatur sistem pajak untuk mengumpulkan pendapatan negara.
kebijakan ini mencakup penetapan tarif pajak, pengenaan pajak pada pendapatan individu dan perusahaan, serta pengaturan intensif fiskal. Yang kedua ada penerimaan non-pajak. Selain pajak, pemerintah dapat menerima penerimaan dari sumber-sumber non-pajak seperti dividen dan keuntungan dari perusahaan milik negara, royalti, sumber daya alam, dan pendapatan lainnya. Ketiga ada utang publik. Pemerintah juga dapat memperoleh penerimaan melalui penerbitan obligasi atau utang publik. Utang ini kemudian harus dikelola secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan negara. Kemudian ada dalam aspek pengeluaran. Yang pertama ada pengeluaran operasional. Operasional ini mencakup pengeluaran rutin pemerintah untuk menjalankan lembaga-lembaga publik, membayar gaji pegawai, dan membiayai program-program pelayanan publik. Yang kedua ada pengeluaran modal. Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan proyek-proyek pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga ada program sosial. Pengeluaran juga dapat dialokasikan untuk program-program sosial seperti kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan bantuan sosial lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat ada pembayaran bunga utang. Jika pemerintah memiliki utang, pengeluaran juga harus dialokasikan untuk membayar bunga atau cicilan utang tersebut. Pada dasarnya, kebijakan fiskal berusaha mencari keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Jika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, pemerintah akan memiliki surplus anggaran. Sebaliknya, jika pengeluaran melebihi penerimaan, pemerintah akan menghadapi defisit anggaran. Manajemen yang bijaksana dari penerimaan dan pengeluaran tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan mencapai tujuan kebijakan fiskal yang telah disebutkan sebelumnya. Kebijakan fiskal mempengaruhi permintaan agregat. Kebijakan fiskal merujuk pada penggunaan belanja pemerintah dan perubahan pajak sebagai alat ukur untuk perekonomian negara. Kebijakan fiskal dapat memengaruhi permintaan agregat, yaitu total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian melalui perubahan belanja pemerintah dan perubahan pajak. Yang pertama di sini ada perubahan belanja pemerintah. Perubahan belanja pemerintah dapat berdampak langsung terhadap permintaan agregat. Jika pemerintah meningkatkan belanja publik seperti infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan, maka permintaan agregat akan meningkat. Penambahan belanja pemerintah menghasilkan pendapatan tambahan bagi sektor-sektor terkait, yang pada gilirannya mendorong produksi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebut efek multiplikator, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah menciptakan dampak positif secara berantai di seluruh perekonomian. Yang kedua ada perubahan pajak. Perubahan pajak dalam kebijakan pajak juga dapat memengaruhi permintaan agregat. Jika pemerintah mengurangi pajak, khususnya pajak yang membebani pendapatan individu atau perusahaan, ini juga dapat meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi konsumen dan meningkatkan intensif untuk berbelanja. Pengurangan pajak dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya mendorong konsumsi dan permintaan agregat. Di sisi lain, jika pemerintah meningkatkan pajak, hal ini dapat mengurangi pendapatan yang tersedia bagi konsumen dan perusahaan. Peningkatan pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat yang berpotensi mengurangi konsumsi dan permintaan agregat. Namun, dampak perubahan pajak terhadap permintaan agregat dapat bergantung pada cara pajak tersebut diterapkan dan siapa yang terkena dampaknya. Misalnya, peningkatan pajak yang terutama mempengaruhi kelompok yang memiliki kecenderungan tinggi untuk menyimpan uang daripada mengkonsumsinya, mungkin memiliki dampak yang lebih terbatas pada permintaan agregat. Kebijakan fiskal menggeser kurva IS. Kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan penerimaan anggaran negara.
Salah satu alat kebijakan fiskal yang umum digunakan untuk menggerakkan perekonomian adalah melalui penggeseran kurva IS. Kurva IS adalah singkatan dari Investment and Saving atau investasi dan tabungan yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional atau output dengan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Kurva IS juga menunjukkan kombinasi pendapatan dan suku bunga di mana jumlah investasi sama dengan jumlah tabungan. Kebijakan fiskal yang menggeser kurva IS dapat dilakukan dengan dua cara utama. Cara pertama yaitu dengan kebijakan pengeluaran publik. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik dalam ekonomi dengan meningkatkan belanja infrastruktur, program sosial, atau proyek-proyek pemerintah lainnya. Hal ini akan meningkatkan total pengeluaran dalam ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menggerakkan kurva IS ke kanan. Cara yang kedua ada kebijakan pajak. Pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan pajak untuk menggeser kurva IS. Jika pemerintah mengurangi pajak, maka pendapatan yang tersedia bagi konsumen akan meningkat. Konsumen kemudian akan meningkatkan konsumsi yang pada gilirannya meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggeser kurva IS ke kanan. Kemudian ada kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan suplai uang, suku bunga, dan kredit di dalam perekonomian dengan tujuan mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas sistem keuangan. Bank sentral menggunakan berbagai instrumen dan mekanisme untuk menerapkan kebijakan moneter. Beberapa instrumen kebijakan moneter yaitu yang pertama ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Ini adalah mekanisme di mana bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah seperti obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral membeli surat harga, hal ini akan meningkatkan likuiditas di pasar dan meningkatkan suplai uang. Sebaliknya, jika bank sentral menjual surat berharga, hal ini akan mengurangi likuiditas dan mengurangi suplai uang. Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral dapat memengaruhi suku bunga jangka pendek dan likuiditas pasar. Instrumen yang kedua ada rasio cadangan wajib. Bank sentral dapat mengatur persyaratan rasio cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank-bank komersial. Dengan meningkatkan atau menurunkan rasio cadangan wajib, bank sentral dapat mengendalikan likuiditas bank-bank tersebut. Jika bank sentral ingin mendorong pinjaman dan pertumbuhan ekonomi, mereka dapat menurunkan rasio cadangan wajib sehingga bank-bank memiliki lebih banyak likuiditas untuk memberikan kredit. Sebaliknya, jika bank sentral ingin mengendalikan inflasi atau mengurangi risiko kestabilan keuangan, mereka dapat meningkatkan rasio cadangan wajib untuk membatasi likuiditas bank-bank. Yang ketiga ada kebijakan diskonto. Diskonto adalah suatu bunga yang dikenakan bank sentral kepada bank-bank komersial ketika mereka meminjam dari bank sentral. Bank sentral dapat mengubah suku bunga diskonto untuk mengendalikan akses bank-bank terhadap pinjaman dari bank sentral. Jika bank sentral ingin mendorong likuiditas dan kredit, mereka dapat menurunkan suku bunga diskonto. Sebaliknya, jika bank sentral ingin mengendalikan inflasi atau mendorong tabungan, mereka dapat menaikkan suku bunga diskonto. Kebijakan moneter memainkan peran penting dalam mengatur kondisi ekonomi suatu negara. Tujuan utamanya adalah mencapai stabilitas harga dengan mengendalikan inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menciptakan kondisi perekonomian yang sehat. Bank sentral biasanya bertanggung jawab atas implementasi kebijakan moneter dan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan ekonomi untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai. Kemudian ada masalah dalam pengendalian jumlah uang beredar. Pengendalian jumlah uang beredar merupakan salah satu tugas utama bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter. Meskipun penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, ada beberapa masalah yang dapat muncul dalam pengendalian jumlah uang beredar. Antara lain, yang pertama ada ketidakpastian, yang kedua ada transmisi kebijakan yang tidak langsung, yang ketiga ada lag waktu, yang keempat ada perkembangan keuangan yang kompleks. Yang keempat ada perkembangan keuangan yang kompleks.
pengendalian jumlah uang beredar merupakan tugas yang rumit dan memerlukan analisis yang cermat serta pemahaman yang mendalam tentang kondisi ekonomi. Bank sentral harus secara aktif memantau perubahan dalam perekonomian dan merespons dengan kebijakan yang sesuai untuk menjaga stabilitas harga dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter yang ditetapkan. Kebijakan moneter mempengaruhi permintaan agregat atau AD. Kebijakan moneter dapat memiliki dampak signifikan terhadap permintaan agregat atau AD yang merupakan total permintaan barang dan jasa dalam perekonomian. Yang pertama ada teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas dikemukakan oleh ekonom John Maynard Keynes yang menurutnya tingkat suku bunga mempengaruhi permintaan agregat. Individu cenderung memiliki preferensi likuiditas, yaitu keinginan untuk memegang uang tunai daripada menginvestasikannya. Ketika suku bunga rendah, biaya kesempatan untuk memegang uang tunai relatif rendah, sehingga orang cenderung lebih suka menyimpan uangnya dalam bentuk investasi yang lebih menguntungkan. Hal ini akan mendorong investasi dan pengeluaran konsumsi, meningkatkan permintaan agregat. Dan sebaliknya, ketika suatu bunga tinggi, biaya kesempatan untuk memegang uang tunai lebih tinggi, sehingga orang cenderung mengurangi investasi dan konsumsi, yang mengakibatkan penurunan permintaan agregat. Yang kedua ada kemiringan kurva permintaan agregat. Kemiringan kurva permintaan agregat juga mempengaruhi hubungan antara kebijakan moneter dan permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan real atau output yang diminta oleh perekonomian permintaan agregat. Cenderung lebih tinggi saat suku bunga rendah karena mendorong investasi dan pengeluaran konsumsi yang lebih tinggi. Namun, ketika suku bunga naik, biaya pinjaman menjadi lebih mahal, mengurangi investasi dan pengeluaran konsumsi yang mengakibatkan penurunan permintaan agregat. Yang ketiga ada injeksi moneter. Injeksi ini merujuk pada tindakan bank sentral untuk meningkatkan pasokan uang di pasar dengan mengadopsi kebijakan moneter yang longgar. Injeksi moneter dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti menurunkan suku bunga, melakukan pembelian obligasi, atau memberikan pinjaman kepada bank-bank komersial. Umumnya, injeksi moneter bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dan menurunkan suku bunga yang akan merangsang investasi dan konsumsi, meningkatkan permintaan agregat, dan lebih banyak uang yang tersedia dalam perekonomian juga akan mendorong orang untuk menghabiskan dan berinvestasi lebih banyak, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat produksi dan pendapatan nasional. Lalu ada efek kebijakan ekspansif. Efek kebijakan ekspansif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif itu melibatkan pengaturan belanja pemerintah dan kebijakan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah juga meningkatkan belanja publik atau mengurangi pajak untuk merangsang permintaan agregat dan aktivitas ekonomi. Terdapat sebuah skema efek kebijakan fiskal ekspansif, yaitu G-nya naik, Y-nya naik, MD-nya naik, lalu R-nya naik, dan I-nya menurun. Lalu ada efek kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan oleh bank sentral suatu negara dan bertujuan untuk mengendalikan pasokan uang dan suku bunga guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu terdapat skema efek kebijakan moneter ekspansif antara lain yaitu MS-nya menurun, R-nya naik, I menurun, Y menurun, lalu MD menurun. Selanjutnya ada efek kebijakan kontraktif. Efek kebijakan kontraktif juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan penurunan belanja barang dan jasa pemerintah atau peningkatan pajak neto yang ditujukan untuk menurunkan output atau pendapatan agregat dengan simbol Y. Terdapat sebuah skema efek kebijakan fiskal kontraktif, yaitu G-nya menurun, T-nya naik,
Y menurun, MD menurun, R menurun, dan I menaik. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah penurunan penawaran uang yang ditujukan untuk menurunkan output atau pendapatan agregat. Terdapat sebuah skema kebijakan moneter kontraktif yaitu MS-nya menurun, R menaik, I-nya menurun, Y menurun, dan MD-nya menurun. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.